Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan melakukan pemaparan materi mengenai anggaran sektor publik yang dibuat untuk melakukan atau menyelesaikan tugas akhir kelompok di mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Dr. Eka Nurmalasari, SE MSI AK. Kami dari kelompok 3 yang bekerja sama untuk memenuhi tugas ini yang terdiri dari saya sendiri, Melia Soktria Lubis, dan juga rekan-rekan kelompok saya, Maulifatulisa, Siti Yuliasari, Reza Prizi Pratama, dan Putri Anggaini. Langsung saja dalam pemaparan materi mengenai konsep anggaran sektor publik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Anggaini. Kepada Putri dipersilahkan. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau periode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor publik. Menurut Indra Bastian, anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan, pendapatan, dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan menurut Mardiasmo, pengertian anggaran sektor publik yaitu anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik. Dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang dipresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik. Fungsi anggaran sektor publik. 1. Sebagai alat perencanaan. Yang kedua, alat pengendalian. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Yang keempat, alat politik. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, alat penilaian kinerja. Yang ketujuh, alat motivasi. Dan yang kedelapan adalah alat menciptakan ruang publik. Selanjutnya yaitu pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggaran yang dibuat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat, dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blueprint keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Terima kasih. Karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, atau panjang. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang terakhir, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Klasifikasi anggaran. Rincian APBN dapat dibedakan sebagai berikut. Adi Budiarso mengklasifikasikan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi objek, klasifikasi organik, klasifikasi sektor, dan klasifikasi ekonomi. Ada beberapa prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan beberapa prinsip. Menurut Sugijanto, Robert Gunardiha, dan Sony Loho pada tahun 1995, terdapat 11 prinsip, yaitu prinsip pertama ada keterbukaan, periodisitas, pembebanan dan penguntungan anggaran. Yang keempat, fleksibilitas, prealabel, kecermatan, kelengkapan atau universalitas, komprehensif, terinci, berimbang, dan yang terakhir adalah dinamis.
Ada 5 tahapan siklus anggaran sektor publik. Pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan APBN. Pada tahapan ini terdapat beberapa langkah. Yang langkah pertama, penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan Renja KL Kementerian Perencanaan. Setelah menerima Renja KL, dilakukan penelaah bersama Kementerian Keuangan. Lalu melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga selambat-lambatnya pada pertengahan Mei. Kemudian dilakukan penyusunan anggaran belanja RKA KL hasil telaah Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Penyusunan perkiraan pendapatan negara berbeda dengan penyusunan sisi belanja yang disusun oleh kumpulan usulan belanja tiap kementerian negara atau lembaga. Untuk tahap terakhir, dilakukan penyusunan rancangan APBN setelah menyusun perakiraan maju belanja negara. Untuk tahap kedua, yaitu tahap penetapan Undang-Undang APBN. Pada tahapan ini terdapat 4 tingkat. Pada tingkat pertama, yaitu disampaikan keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rancangan Undang-Undang APBN. Di tingkat kedua, dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR. Di tingkat ketiga, dilakukan pembahasan dalam rapat komisi. Dan di tingkat yang keempat, yaitu dilakukan rapat paripurna kedua. Di tahap ketiga, yaitu tahap pelaksanaan Undang-Undang APBN yang telah disetujui DPR dan disahkan Presiden, telah disusun secara terperinci dalam unit organisasi, fungsi, program kegiatan, dan jenis belanja. Di tahap yang keempat, yaitu tahap pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN, dilaksanakan oleh pemerintah internal maupun eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. Di tahap yang terakhir, yaitu tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Undang-Undang APBN. Di tahap ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan. Sekian. Peran anggaran. Pertama, penerimaan, pajak retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, sumbangan masyarakat atas jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, pencetakan uang, hibah, dan hadiah. Yang kedua yaitu pengeluaran. Pengeluaran yang self-liquidating, pengeluaran yang reproduktif, pengeluaran yang tidak self-liquidating, dan tidak pula reproduktif. Pengeluaran yang tidak produktif dan merupakan pemborosan, dan pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Hubungan anggaran negara dengan akuntansi pemerintah. Menurut Pasal 8 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Menurut Pasal 55 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon maaf atas kehilafan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kan apanya si Putri kan? Putri di akhir, Molly, gantian. Yaudah nih, Terus aja, ini Siti. Udah nggak apa-apa, tetap Putri aja gitu nggak sih? Bisa kan, Ja? Nggak, ini langsung aja ke Siti. Iya. Nanti, iya, langsung kau aja yang baca, bagian kau aja yang baca. Nah. Saya sendiri, Melia Stoktria Lubis, dan juga rekan-rekan kelompok saya, ada Mauli Fatulisa, Siti Yulia Sari, Reza Prizi Pratama, dan Putri Anggaini. Langsung saja ke dalam pemaparan materi mengenai ulang dulu. Kepada Putri dipersilahkan.